Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Baik itu waktu, kesempatan, ya usia itu, maupun karunia dan nikmat berupa keyakinan dan keimanan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita terakhir dalam kajian tafsir sampai di ayat 129 dari surat Al-Baqarah. Isinya adalah tentang doa-doa Nabi Ibrahim yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam meramaikan, membangun Baitullah, Ka'bah. Kemudian doa terakhir beliau adalah doa supaya ada di tengah-tengah keturunan Nabi Ibrahim itu diutus seorang nabi yang tugasnya adalah membaca ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan Al-Quran, Al-Kitab, Kitab Allah, mengajarkan kebijaksanaan dan membersihkan
masyarakat, mensucikan masyarakat. Dan doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan setelah lebih dari 2000 tahun. Yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 129 juga memberikan pemahaman kepada kita bahwa Nabi itu adalah seorang pendidik. Nabi itu adalah seorang murabbi kalau bahasa sekarang, yang memberikan bimbingan kepada masyarakat. Nabi itu tugasnya adalah yang utama membacakan ayat-ayat Allah. Masalah orang mau terima nggak mau terima itu di luar kewenangan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga demikian. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan pelajaran kepada orang lain tentang kebenaran, membacakan kepada orang lain kitab Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian ada yang menerima, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Kalau ada yang menolak, itu biasa. Nabi saja bukan hanya ditolak, bahkan diperangi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk di ayat 130. Ini tentang isi dari ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kita baca dulu ayat 130, 131 dan 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Shadaqallahul azim. Ini peringatan Allah kepada orang-orang yang menyalahi, yang menyelisihi ajaran Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, tapi membuat klaim Nabi Ibrahim itu adalah cocok dengan mereka. Nanti ada di dalam surat Ali Imran ayat 67 dan 68, termasuk kelanjutan dari surat Al-Baqarah yang ayat ini. Nanti di akhir juz itu juga mirip ya. Saya artikan dulu ayat ini. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan siapa saja yarghabu an millati Ibrahim, yang membenci. Dalam bahasa Arab itu kalau ada kata raghiba belakangnya ada huruf jar berupa an, maka artinya membenci. Tapi kalau belakangnya itu adalah fi, itu justru sebaliknya, mencintai, menyukai. Dan siapa saja yang membenci millah Ibrahim, agama Ibrahim, illa man safiha nafsah, pastilah orang itu adalah orang yang safiha nafsah, bodohi dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang membenci agama Ibrahim, pastilah dia orang yang membodohi dirinya sendiri. Nah, maksudnya bagaimana nanti kita lihat. Wa laqad istafainahu fid dunya, dan sungguh benar-benar kami sudah pilih Nabi Ibrahim itu fid dunya, sebagai orang pilihan di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh dia di akhirat itu bersama orang-orang soleh. Apa sih agama atau ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian itu nanti diselisihi oleh orang-orang berikutnya, yang kemudian nanti diingkari oleh orang-orang berikutnya? Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin, yakni saat Nabi Ibrahim diminta bersaksi oleh Allah, diminta untuk mengucapkan ucapan keislaman oleh Allah. Idz qala lahu rabbuhu, ketika Tuhannya berkata kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin, saya Islam, saya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya lanjutkan terjemahnya dulu.
wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan Nabi Ibrahim juga Nabi Yaqub berwasiat tentang hal ini kepada anak keturunan mereka. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah sudah memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan illa wa antum muslimun, dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menarik karena sesungguhnya di dalam Al-Quran ketika disebut kata millah itu hanya dua pilihannya. Millah itu terjemahan Indonesianya agama. Kadang-kadang atau bahkan seringkali disamakan dengan arti kata din. Kalau din itu hampir selalu diartikan agama. Lakum dinukum waliyadin. Innad dina 'indallahil Islam. Gitu. Nah, millah itu juga terjemahan Indonesianya agama. Tapi lebih tepatnya millah itu adalah praktek beragama. Din itu adalah agama itu sendiri, ajaran agama. Jadi kalau dari Allah Subhanahu wa taala berupa nilai-nilai, berupa perintah, larangan, aturan dalam satu ajaran itu disebut din. Prakteknya itulah disebut millah. Karena seringkali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ajaran agama itu prakteknya tidak sama. Bahkan prakteknya menyimpang. Maka supaya bisa kita memilah mana yang benar, mana yang salah, maka Allah membuat dua istilah itu. Jadi kalau ada praktek-praktek agama tertentu yang menyimpang dari ajaran asalnya, maka orang akan bisa mengatakan itu yang salah prakteknya, bukan ajarannya. Ya, termasuk dalam hal ini. Nah, praktek yang benar, yang lurus itulah disebut dengan millatu Ibrahim, agama Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim jadi contoh nanti dalam mempraktekkan ajaran agama Allah, khususnya perkara-perkara yang prinsip yang sering diulang dalam Al-Quran tentang praktek beragamanya Nabi Ibrahim adalah tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu memegang teguh tauhid, menjauhi dengan keras menyekutukan Allah syirik. Karena itu di dalam surat Al-An'am ayat 100 pinten ini. Coba Al-An'am. Ya. 174. Nopo ini 74 kadek 100 lali gitu. Keliru ya. Al-An'am kok 174 ayat 74. Kita niki karo setengah ngantuk ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata,
Nggih. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim muda berkata kepada ayahnya Azar, wahai ayah, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala yang kamu buat itu sebagai Tuhan. Sungguh saya melihat masyarakatmu karena melakukan hal ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Masyaallah muslimin rahimahullah. Nabi Ibrahim itu kemudian menjadi simbol bagi mereka yang memperjuangkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang begitu aneh. Itu loh kalau sampai buat sendiri, lu kok sampai sembah. Ya sebenarnya sekarang tidak kurang daripada itu. Yang dibuat orang sekarang kan teknologi. Yang dibuat oleh orang sekarang kan kemajuan ilmu. Yang dibuat oleh orang sekarang kan apa namanya? Produk-produk canggih. Seringkali itu kemudian disembah sendiri. Loh, gimana yang dimaksud disembah itu apa? Kalau makna kata menyembah itu secara fisik mungkin tidak. Secara fisik sujud ngarepe laptop kan mboten. Tapi kalau menomorsatukan ilmu, mengabaikan Allah, menomorsatukan kemajuan ilmu, mengabaikan Allah, atau tidak usah mengabaikan, membandingkan kekuatan ilmu dengan kekuatan Allah. Karena syirik itu tidak hanya mengabaikan Allah, tapi juga mengambil sekutu. Sekutu itu berarti bersama-sama, menyamakan Allah. Itulah syirik. Orang sekarang sudah bisa bikin hujan buatan, sehingga orang mengatakan, oh itu bisa dibuat, gitu kan? Lupa bahwa apapun yang bisa dilakukan oleh manusia itu atas kehendak, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mohon maaf, orang-orang yang meyakini Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, itu alasannya kan begitu. Siapa yang bisa menghidupkan orang yang mati kalau bukan Tuhan? Siapa yang bisa membuat patung burung kemudian ditiup ada nyawanya dan menjadi hidup kalau bukan Tuhan? Maka Nabi Isa itu Tuhan karena bisa itu kan begitu. Nanti nek ono robot kaya ngono
sing gesit, sing iso joget, sing iso nari, yang bisa meliuk-liuk, yang seperti ada nyawanya. Siapa yang bisa bikin begitu kalau bukan setara dengan Tuhan? Gak usah melebihi, setara saja sudah menyekutukan, dan itu terjadi. Makanya saya sering mengatakan tauhid yang biasa diartikan mengesakan itu coba diartikan menomorsatukan. Mentauhidkan Allah, menomorsatukan Allah. Kalau nggak menomorsatukan Allah, ya yang lain yang nomor satu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim kemudian, karena sejak muda Nabi Ibrahim itu nggak ingin begitu saja mengikuti lingkungannya. Kalau kita kan tidak, apa yang ada di lingkungan kita sudah biasa nih ngono. Ada praktek korupsi, wis kabeh yang ngono. Ikut. Ada praktek tidak baik, kabeh yang ngono, wis biasa. Jadi semua didasarkan pada kebiasaannya yang dilihat di sekitar. Kita biasanya begitu. Nabi Ibrahim tidak. Apa yang menjadi kebiasaan masyarakatnya, lingkungan terdekatnya, orang tuanya, ayahnya, kalau itu ganjil, aneh, muskilah, maka beliau pertanyakan, loh kok ada patung dibuat sendiri, bahkan sebagiannya dijual sendiri, kok itu disembah? Piye? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya 75, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin. Demikianlah proses di mana kami pertunjukkan kepada Nabi Ibrahim kekuasaan kami baik di langit maupun di bumi, dan supaya dia betul-betul menjadi orang yang yakin. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Prosesnya Nabi Ibrahim mengamati bintang, mengamati bulan, mengamati matahari, membuat hipotesis namanya kalau dalam bahasa ilmiah. Oh ini mungkin Tuhan. Oh ternyata bukan. Ini mungkin Tuhan. Oh bukan. Ini mungkin Tuhan. Bukan. Yang disebut oleh Nabi Ibrahim, yang diamati oleh Nabi Ibrahim, yang sudah dibantah sendiri oleh Nabi Ibrahim, meskipun awalnya diakui kemudian dibantah sendiri oleh Nabi Ibrahim sebagai Tuhan, sampai sekarang lo masih menjadi Tuhan bagi orang-orang yang lain. Sing Tuhannya itu matahari, ya kan? Tuhannya itu bintang, Tuhannya itu sekarang pesepak bola saja bisa jadi Tuhan. Ya, aneh-aneh orang itu. Maka di ayat 79 Allah mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sungguh, ini Nabi Ibrahim akhirnya menyimpulkan, saya hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifah, lurus, tak belok-belok. Dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah yang kemudian disebut oleh Allah bahwa Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah. Walaqad istafainahu fid dunya. Dipilih di dunia itu, Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah sebagai simbol
orang anak Adam, anak manusia yang memperjuangkan dan mempertahankan tauhid, dan seluruh keturunannya nabi-nabi setelahnya itu diminta menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai contoh. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Adalah aneh kalau kemudian ada yang mengatakan demikian. Di ayat 67, 68 surat Ali Imran. Ini gara-gara mereka itu begitu. Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita lihat dalam surat Ali Imran 67 68 ya. Saya buka lagi deh. Ali Imran 67 68. Saya bukakan sendiri di sini. Ini sebenarnya dimulai dari beberapa ayat sebelumnya. Karena nanti di ayat 130, 131, 132, nanti di ayat 134 mereka berkata di surat Al-Baqarah itu misalnya ya, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kalau sampean mau mendapatkan petunjuk, jadilah Yahudi, jadilah Nasrani. Atau di ayat berikutnya di surat Al-Baqarah menjelang akhir surat Al-Baqarah, menjelang akhir juz maksud saya, di ayat 140 Allah mengingatkan, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata kanu hudan aw nasara. Mosok sampean ngarani Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub itu Yahudi. Sebagian yang lain mengatakan Nasrani itu. Qul a'antum a'lamu amillah, sampai niku luwih ngerti dari Allah atau bagaimana? Maka karena itu di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala pertama meminta kepada Nabi SAW untuk mencari titik temu orang Islam, orang Nasrani, Yahudi itu kan berselisih itu kan pada figur Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa secara umum ya, secara umum. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta, qul, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang yang menyatakan dirinya Yahudi, yang menyatakan dirinya Nasrani, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayo kita sepakat pada satu prinsip yang sama. Jadi meskipun berbeda-beda, berselisih, ada satu titik temu sebenarnya kalau mau jujur. Itu dulu. Apa itu? Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah
wa la nusyrika bihi syai'a. Jangan sekali-kali kita menyembah selain kepada Allah. Sepakat kan begitu. Itu titik temunya. Jadi kalau berbicara dengan orang-orang ahlul kitab, itu harusnya sama, bahwa yang disembah adalah Allah yang Maha Esa. Karena itu ada buku judulnya Tiga Agama Satu Tuhan. Nah, gitu. Tiga agama satu Tuhan itu maksudnya Islam, Nasrani, Yahudi. Itu sebenarnya Tuhannya Allah. Sama bahasa Ibraninya Elohim. Itu ada yang gitu ya, Allah. Bahkan dalam kitab yang tertulis tetap ditulis Allah karena tulisannya begitu. Cuma pengucapannya saja yang beda. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah sebagiannya menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Orang Nasrani menyatakan Isa Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair Tuhan. Nanti ada pembahasan sendiri mengapa Uzair itu disebut Tuhan. Uzair itu sebenarnya ya manusia biasa. Nanti dalam sebuah tafsir tentang siapa Uzair. Itu kalau orang Yahudi Uzair anak Tuhan. Ya. Orang Nasrani Yesus anak Tuhan, gitu kan. Dalam cerita tentang Uzair dalam tafsir ya, yang kita pelajari, asalnya dia itu kan orang yang belajar tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala bersama kaumnya. Dulu tuh belajar tergantung kitab. Kalau nggak ada kitab lali. Wah, ada musibah kitabnya hilang, hancur gitu kan. Nggak ada yang ingat tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Uzair ini kemudian dalam sebuah proses kehidupannya, awalnya lupa ayat-ayat Allah, kemudian diberikan ilmu, ingat semua ayat Allah. Saking ingatnya persis, ketika kitab Allah yang hilang itu ketemu lagi, dicek sama orang-orang. Saya coba ngomong, iya benar. Ngomong, oh benar. Oh, wah nggak mungkin kalau bukan anak Tuhan. Nah itu asalnya itu. Uzair itu gitu. Sering kita itu karena istimewanya orang, terus kita mengangkat derajatnya menjadi Tuhan. Nabi Isa itu kan karena itu tadi kelebihan-kelebihannya, kalau bahasa agamanya mukjizat. Nabi itu punya mukjizat sendiri-sendiri. Tapi karena orang melihat mukjizat Nabi Musa itu dengan cara pandang yang salah, maka dianggap Nabi Musa akhirnya dengan mukjizatnya itu sebagai Tuhan. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Maka di dalam ayat 67-68 Allah mengatakan, maka Ibrahimu Yahudiyyu wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim sama sekali bukan Yahudi, sama sekali bukan Nasrani. Dia adalah orang yang lurus, muslim, dan tidak menyekutukan sama sekali, tidak menyekutukan Allah sama sekali. Masyaallah muslimin rahimahullah. Karena itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an-nasu arba'atun
Saya buka ya. Hadis ini dikutip oleh Ibnu Katsir karena pelajarannya pelajaran tafsir ya. Dalam surat Al-An'am ayat 160 menjelang akhir. Ini ada ayat begini. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Pun ketemu. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali. Nggih? Al-An'am 160. Nggih. Silakan. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau didolimi. Ya, ini ayatnya sebenarnya terkait dengan bagaimana Allah membalas amal setiap orang. Ya. Nah, tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir nanti disebut sebuah riwayat dari Imam Ahmad ya dalam Musnad beliau bahwasanya Nabi SAW bersabda ini yang ini ya sampai sini. Kata Rasulullah SAW, manusia itu ada 4 macam. Wal a'malu sittatun, amalnya ada 6 macam. Manusia ada 4 macam, amalnya ada 6 macam. 4 macam manusia itu apa saja? Manusia ada 4 macam, amalnya ada 6 macam. 4 macam manusia itu seperti apa saja? Maka Rasulullah mengatakan, "Fannasu muwassaun fid dunya wal akhirah." Ada orang macam pertama yang hidupnya di dunia di akhirat itu lapang, luas, nyaman, enak, bahagia, mudah, ganteng, bojone ayu, anaknya akeh pinter-pinter, terus katumo nakal pokoknya, pinter-pinter, sugih, rajin nang masjid kabeh, itu ya, gampang, harta, wah jangan ditanya, sugih. Tapi juga berinfak gampang, nyah-nyah. Nah, gitu. Ada orang yang hidupnya di dunia itu lapang, mudah, enak, dan di akhirat juga sama. Ini macam pertama. Yang tenang, masih yang tenang kayak enten. Ya, katanya nunjuk awake dhewe ya, gak mungkin susah tok. Tapi ada. Gitu ya. Yang kedua, wa muwassa'un lahu fid dunya maqturun 'alaihi fil akhirah. Oh, hidupnya di dunia enak. Oh, anaknya wis pinter-pinter. Hartanya, uangnya, anaknya, ganteng-ganteng, lucu-lucu si kecil. Ketika besar, wah, top, nang Amerika, nang Ameriki, terus. Tapi di akhirat susah, sepi. Soalnya tutup Amerika iso, tutup masjid gak iso. Ya.
Untuk Amerika iso. Untuk masjid gak iso. Heran. Iki alamate lho gampang, kok gak iso. Sing angel-angel kok iso. Itu. Di dunia mudah hidupnya. Di akhirat sempit, sulit. Itu model yang kedua. Yang ketiga, wa maqturun alaihi fid dunya muwassa'un lahu fil akhirah. Hidupnya di dunia susah. Ngatur blonjoan angel. Pemane tuku bensin ngantrine tuwa. Tuku bensin tuku larang suwe. Antri. Kok angel sih? Kalau yang kaya kan nggak pakai ngantri, golek sing luwih dhuwur hargane. Kita kan cari yang paling murah. Yang paling murah saja sudah mahal. Ya. Susah. Tapi muwassa'un lahu fil akhirat. Di akhirat masih diberikan oleh Allah kelapangan, kelonggaran. Meskipun susah hidup ini, pekerjaan sulit, kali nang masjid, saya ketemu tanah nang masjid itu saya ketemu, ya, masih ingat kepada Allah, di akhirat akan mudah. Nah ini yang susah, ini yang terakhir. Syaqiyun fid dunya wal akhirah. Ya. Urip pisan ning donya wis angel, enggak? Kadang-kadang saya itu perhatikan ya orang-orang itu ya. Sudah di dunia susah, kok gak mau sembahyang? Itu repot. Kadang-kadang ya pekerjaannya susah, sulit, harus keliling, harus ini. Masjid itu kayak titip pipis toh, mari ngono nutup no penggawean. Siapa ini? Itu 4 macam orang. Itu berita gembira, motivasi sekaligus peringatan. Ya. Wal amal, sementara amal manusia itu ada 6. Nah ini yang terkait dengan pembahasan kita nanti di sini nanti. 6 itu mujibatani, 2 yang konsekuensinya pasti jelas, tidak abu-abu. Ya, mesti. Wa mislun bimislin, 2 amal itu balasannya setimpal, seimbang, setara. Wa asyaratu adhafin, dan amal ada yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wa sab'u mi'atu dhifin, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 700. Fal mujibatani, 2 amal yang pasti. Man mata musliman mu'minan la yusyriku billahi syai'an wajabat lahul jannah. Yang pertama yang pasti itu orang yang matinya dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam itu dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan iman. Dalam keadaan iman itu dilanjutkan oleh Rasulullah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti surga. Syaratnya berat. 1 muslim, 2 mukmin, 3 tidak menyekutukan Allah, pasti surga. Wong niki Islam. Sholat boten dhisik. Iya, kita itu kadang-kadang dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kepanggih surat Al-Hujurat ayat
14. Surat nomor 49. Suratnya nomor 49. Setelah surat Al-A'qaf. Nomor surat niku enten ndukur, enten angkane. Ayat 14. Napa artine? Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang-orang Arab yang dari kampung, dari dusun datang ke Madinah, kemudian langsung menyatakan, Nabi kami sudah beriman. Oh, kata Allah, katakan Muhammad, mereka belum beriman. Qul lam tu'minu. Belum, Anda belum beriman. Anda baru bisa menyatakan kami Islam. Mengapa? Karena belum masuk iman itu dalam hatimu. Jadi dalam Islam, seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, iman itu ada tingkatannya. Ada yang baru Islam, ada yang sudah mulai masuk iman, ada yang lebih tinggi lagi. Inilah yang disebut dengan itu tadi. Siapa yang mati muslim mukmin tidak menyekutukan Allah pasti surga. Sebaliknya, siapa yang man mata kafiran, siapa yang mati kafir pasti neraka. Itu. Makanya tadi tentang menyekutukan Allah itu adalah perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim tidak demikian. Nabi Ibrahim itu lurus, tidak menyekutukan Allah sama sekali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu barangkali dua ayat yang kita baca dari surat Al-Baqarah ayat 130 131. Ya. Dan ini kemudian di ayat 132 disebut hal inilah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Yakub kepada anak-anak keturunannya. Jadi yang paling penting yang kita wasiatkan kepada anak keturunan itu bukan harta, tapi iman. Kadang-kadang kita itu yang kita khawatirkan itu harta, sementara yang sesungguhnya menjadi persoalan itu adalah iman. Jadi contoh di dalam Al-Quran, bagaimana Luqman Al-Hakim, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, yang diwasiatkan itu kepada anak-anak adalah agama, iman. Yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah agama. Karena itu modal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah contoh Nabi Ibrahim. Ya. Bukan yang lain-lain. Saya kira demikianlah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan iman dan takwa dalam hati kita, menjadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan Islam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ghafurur rahim. Nasrullah wa tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.